Halo guys, welcome to the comfort zone when gaming becomes so comfort today. Masih bersama gue di sini. Nah, pada video kali ini gue akan membahas breakdown trailer The Witcher 4. Jadi setelah penantian panjang dan penuh spekulasi, akhirnya trailer pertama The Witcher 4 ini resmi diperkenalkan di The Game Award, yang membuat mata para gamer di seluruh dunia gue yakin berdiri dan bersorak menyaksikan kembali salah satu waralaba RPG terbesar sepanjang masa. Nah, kemunculan trailer The Witcher 4 ini juga memberikan kembali angin segar para pecinta game The Witcher, terutama mengenai kelanjutan cerita dari game The Witcher ini seperti apa nanti ke depannya. Karena sebelumnya pada Maret 2022 lalu, tepatnya 2 tahun lalu, CDPR hanya memposting sebuah poster yang menggambarkan sebuah medallion baru di tengah timbunan salju. Nah, semenjak itu belum ada informasi resmi tentang kemunculan game The Witcher selanjutnya. Nah, sampai akhirnya di The Game Award kemarin, trailer pertama perdana keluar The Witcher 4. Nah, sehingga di video kali ini kita akan membedah tipis-tipis trailer dari The Witcher 4 ini, mulai dari detik kecil dalam trailer sampai mungkin kita akan berspekulasi mengenai cerita apa yang akan diangkat oleh CDPR. So, jadi pastikan kalian stay tune dan jangan lupa di like, share, dan subscribe jika kalian ingin mendukung channel ini untuk update video setiap minggunya. So, siapkan kopi kalian, so let's dive in. Tis tradition. Chosen she is by the gods. No! You chose her. Dearest daughter, I've watched ye grow from a devilishly curious child into a remarkably young lass with much grace, wisdom, and kindness. Take the easy times what shape us, nay. 'Tis how we rise to face the hard times what does that for us. You've an heart of gold. You've the spirit to overcome adversities aplenty. Darling, sweeten. Today's the day ye fill out your destiny. Oke, di menit-menit awal ini kita akan ditampilkan dua karakter yang memang belum ditampilkan wajahnya. Namun kedua karakter itu terlihat sedang mempersiapkan sesuatu yang berbeda. Nah, karakter pertama terlihat seorang wanita yang sedang dimandikan, atau mungkin gua artikan ini sedang disucikan, seolah sedang dipersiapkan untuk melakukan perayaan atau upacara pernikahan atau tradisi tertentu. Nah, sementara karakter kedua terlihat seorang wanita juga yang sedang mengasah pedangnya, dan ia terlihat sedang mempersiapkan diri untuk melakukan pertempuran. Nah, namun sepintas terlihat rambut panjang berwarna silver khas dengan kepangannya yang mungkin karakter ini adalah Ciri. Nah, ditambah karakter kedua ini juga sempat mengeluarkan kayak sebuah spell api yang mungkin ini diduga adalah Sign Igni, yang merupakan teknik dasar dari The Witcher ya. Tapi nanti kita akan coba lihat ke depan. Nah, selama 1 menit tadi juga terdengar ya, jelas banget suara pria yang mengatakan beberapa kalimat. Nah, dari narasi si bapak-bapak tadi ya, kita bisa maknai bahwa kalimat tadi merupakan seperti kayak sebuah pesan yang penuh kasih sayang dan kebanggaan dari seorang ayah kepada putrinya. Nah, kata-kata yang diucapkan di awal trailer ini ditujukan kepada dua karakter wanita di awal ya, sepertinya ya. Nah, kata-kata seperti darling gitu ya, itu seperti kata-kata yang menunjukkan rasa cinta dan perhatian yang mendalam orang tua kepada anaknya. Nah, dalam bagian awal juga terdengar bagaimana si ayah ini, gue sebut aja ya, terdengar sangat mengapresiasi bagaimana putrinya tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, kemudian ditutup oleh kalimat terakhir yang bisa dimaknai adalah sebuah dorongan untuk menikmati momen spesial. Nah, ini memberikan arti bahwa hari itu adalah momen penting dalam perjalanan hidup putrinya. Nah, karena mereka saat itu akan memenuhi takdir mereka. Kemudian pada 1 menit selanjutnya, CDPR telah memberikan kita jawaban bahwa tempat ini berlokasi di sebuah desa bernama Stormford, yang dari penjelasan game directornya, Stormford adalah sebuah desa terpencil yang terisolasi dari dunia luar yang berada di utara. Nah, namun sampai video ini diturunkan, CDPR juga belum memberikan lokasi persisnya tuh di mana. Karena CDPR baru pertama kali mengangkat atau men-spill lokasi ini, dan memang tidak ditampilkan pada series di game Witcher sebelumnya. Nah, terlihat karakter wanita pertama di sini terungkap, rupanya ia bernama Mioni, yang sudah disucikan tadi ya. Ia keluar dari rumahnya dan ia telah disambut oleh para penduduk desa. Nah, namun jika dilihat dari ekspresi wajahnya mereka,
rupanya wajah mereka sama sekali tidak menunjukkan ekspresi gembira atau senang ya. Malahan di sana lebih berasa aura atau atmosfer kesedihan itu terpancar dari wajah para penduduk desa di sana. Nah, karena rupanya Miyoni ini bukan dipersiapkan untuk mengikuti acara festival atau pernikahan ya, namun terungkap bahwa ia akan dikorbankan dalam sebuah ritual. Nah, karena penduduk desa di sana rupanya masih percaya dan masih memiliki sebuah tradisi yang dipercaya dari kakek buyut mereka terdahulu selama ribuan tahun, bahwa kakek buyut mereka ini telah melakukan kesepakatan dengan monster ya yang ada di dalam hutan dengan mengorbankan gadis-gadis muda dengan harapan hal itu dapat menangkal kejahatan dan melindungi para penduduk desa dari ancaman gitu. Nah, hal-hal seperti itu kemudian menjadi tradisi seiring waktu sehingga banyak yang percaya bahwa dengan mengorbankan salah satu dari mereka, terutama wanita, para penduduk desa ini akan mendapatkan keselamatan untuk sementara waktu. Nah, kemudian wanita tadi melakukan perpisahan oleh pria tua yang kemungkinan nih dia adalah ayahnya, sambil mengatakan bahwa ia yakin bahwa dirinya akan membawa keselamatan bagi penduduk desa. Nah, kemudian di sini perlihatkan juga karakter kedua yang membawa 2 buah pedang. Nah, bisa diyakini karakter ini adalah seorang witcher yang sangat khas, membawa 2 buah pedang. Pedang silver untuk membasmi monster dan satu lagi pedang baja untuk membasmi human ya atau manusia. Yang hal tersebut kemudian menarik perhatian dari salah satu warga yang langsung mengusirnya untuk pergi dari sana. Nah, karena pria ini menilai bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah tradisi yang memang harus dilakukan secara terus-menerus karena Miyoni telah dipilih oleh para dewa. Nah, sehingga dengan keberadaan Witcher di sana, para penduduk desa ini akan menganggap Witcher ini akan merusak ritual sakral mereka yang sudah dilakukan selama ribuan tahun. Makanya kalau di sini terlihat bahwa keberadaan Witcher tuh kayak apa ya, kayak ditentang lah gitu ya, kayak jadi olok-olokan di sana gitu ya. Karena mereka ini udah sangat anti banget gitu sama Witcher, karena mereka udah percaya bahwa ini memang tradisi kita. Nah, kemudian si karakter kedua ini atau si Witcher ini merasa nggak setuju dengan omongan pria tadi, dan di sini ia mengungkapkan identitasnya sekaligus mengkonfirmasi bahwa ia ini adalah benar-benar Ciri ya, yang hadir di sana dengan misi untuk memutus rantai kebodohan yang sudah terjadi selama ribuan tahun. Jadi si Ciri ini menganggap tradisi yang dilakukan para penduduk desa ini adalah sebuah kesalahan. Jadi ia ingin memutus tradisi-tradisi seperti ini yang sudah memperbudak penduduk menjadi mengikuti apa keinginan dari entitas lain, yang hal ini bisa diartikan adalah si monster ya. Nah, si pria tadi juga sempat kaget dan tidak menyangka bahwa orang di hadapannya ternyata adalah seorang wanita, karena tadi ia sempat mengira bahwa ia adalah pria. Nah, kemudian pria tadi ditahan oleh penduduk desa yang lain. Nah, sementara Ciri melihat Miyoni yang berjalan menuju ke area hutan. Oke, kalau kita sedikit mundur ya, kita akan membahas wajah Ciri yang agak berbeda, yang kita terlihat lebih sangat dewasa. Nah, memang kabarnya perubahan wajah Ciri ini banyak menimbulkan reaksi negatif, nah, terutama dari penggemar atau pemain Witcher 3 yang mungkin ya menurut gua ia merasa sudah sangat terikat nih dengan wajah Ciri versi muda ya di The Witcher 3. Ya mungkin ia merasa sedikit kecewa dengan perubahan muka Ciri yang kok jadi dewasa gitu ya, kok nggak gemes lagi gitu ya. Terlepas dari drama woke gitu ya, atau konspirasi dan campaign-campaign yang terjadi di luar sana lah, gue nggak peduli lah ya. Karena menurut gue menjadikan Ciri lebih dewasa dan matang ini memberikan kesan bahwa dunia The Witcher ini bergerak maju, Pak. Karena dimana peristiwa yang terjadi ini memiliki dampak jangka panjang terhadap karakter-karakternya gitu ya maksud gue ya. Nah, bisa jadi pendewasaan dari muka Ciri ini bisa mencerminkan bagaimana Ciri ini telah menjalani perjalanan hidupnya ya setelah peristiwa di The Witcher 3. Nah, mungkin nih CDPR ini ingin menunjukkan bahwa Ciri kini lebih mandiri dan jauh dari pengawasan Geralt mungkin. Nah, ditampilkannya wajah Ciri di sini sekaligus mengkonfirmasi bahwa Ciri ini akan memegang karakter utama pada series The Witcher 4 nanti. Ya, ini memang sudah dikonfirmasi langsung ya sama CDPR, dan mereka sudah menyatakan bahwa keputusan mereka membuat Ciri sebagai main protagonis itu memang sudah ditentukan selama hampir 10 tahun yang lalu, Pak ya, bukan baru-baru ini. Jadi memang udah 10 tahun yang lalu udah diputusin bahwa Ciri ini bakal menjadi main protagonis dari The Witcher 4 ya. Karena kalau kalian menyimak cerita dari The Witcher 3 ini, ya CDPR memang sudah men-set up karakter Ciri di The Witcher 3 ya untuk menjadi main karakter pada sequel berikutnya. Oke, kemudian scene akan membawa kita ke dalam hutan. Nah, terlihat suasana di sini sangat kental, terasa lebih dark ya. Aura-aura kemunculan monster ini sangat terasa. Terlihat dari keluarnya asap-asap putih dari dalam gua, kemudian memperlihatkan Miyoni
sedang berdiri tepat di depan gua, kemudian dia berlutut memasrahkan dirinya dan mulai bernyanyi, seolah sedang merapalkan sebuah mantra untuk memancing monster keluar dari sarangnya, diiringi dengan suara background musik yang sangat dramatis. Nah, lalu beberapa saat kemudian Shiri datang dan meminta Mione untuk segera kembali ke desa. Nah, namun Mione menolak perintah dari Shiri karena merasa apa yang ia lakukan ini diyakini adalah ini memang sudah takdir yang memilih dirinya, dengan cara mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan para warga desa dari ancaman makhluk mengerikan yang berada di dalam sana. Nah, namun Shiri memaksa Mione untuk segera pergi ke desa secepatnya. Nah, kemudian terdengar suara monster dari kedalaman, membuat Mione ini ketakutan dan pergi meninggalkan hutan. Nah, menariknya di sini ya, kalau kita sedikit pause ya di sini, kita akan diperlihatkan medallion milik Shiri yang terlihat berbeda dengan medallion yang ia pakai selama di The Witcher 3 ya. Yang dimana Shiri biasanya memakai Cat Medallion dari Skull of Cat. Nah, namun pada trailer ini CDPR merubah medallion milik Shiri menjadi medallion baru yang belum pernah ditampilkan pada cerita The Witcher game sebelumnya ya. Namun jika kita sedikit kembali ke belakang ya, kembali ke 2 tahun lalu, jadi medallion ini adalah medallion yang di-tease pada poster pengumuman sequel The Witcher 4 pada 2022, yang diyakini ini adalah Link's Medallion yang berasal dari School of Links. Nah, sehingga diyakini pada The Witcher 4 nanti akan munculnya sekolah baru. Nah, mungkin bisa berasal dari pecahan School of Cat, atau bisa jadi berasal dari pecahan School of Wolf yang bermetamorfosis menjadi entitas baru setelah konflik internal di masa lalu. Nah, kalau gue sedikit membahas poster yang di-tease 2 tahun lalu, Link's Medallion yang terkubur di salju juga dapat melambangkan sesuatu yang baru namun masih tersembunyi atau belum sepenuhnya terungkap. Nah, elemen salju pada poster juga bisa berarti bahwa mungkin sekolah Links ini mungkin berada di wilayah yang dingin atau bersalju. Nah, kemudian di bawahnya nih ada tulisan A New Saga Begin yang juga mengisyaratkan bahwa cerita baru mungkin tidak hanya berfokus pada Shiri sebagai individu, tapi juga pada era baru Witcher yang mungkin akan menitik beratkan pada cerita School of Links. Who knows ya. Oke, kalau kita kembali ke trailer, kemudian Shiri ini menarik pedang silver miliknya dan ia masuk ke dalam gua. Nah, di dalam Shiri seperti mendengar bisikan-bisikan goib. Jadi seperti halusinasi yang mempermainkan pikirannya. Nah, Shiri ini terlihat sedikit bingung dan belum berhasil menemukan lokasi persis monsternya di mana. Nah, inilah bagaimana cara monster ini bertarung dengan memanfaatkan keunggulan bertarung di dalam wilayah mereka. Nah, kemudian Shiri meminum botol potion yang seketika membuat pupil matanya menjadi vertikal, menyerupai mata kucing. Nah, ini menarik nih, karena scene ini juga menjadi salah satu momen menarik yang memunculkan banyak spekulasi. Nah, karena terdapat pertanyaan besar di sini. Apakah pada titik ini Shiri sudah resmi menjadi Witcher dan melewati proses Trail of Grace? Nah, karena seperti yang kita ketahui bahwa keinginan Shiri menjadi Witcher ini tidak sepenuhnya didukung sama Geralt. Karena sebagai seorang Witcher, Geralt tahu betul untuk menjadi seorang Witcher harus melalui tahap yang sangat berat, yakni melalui tahap Trail of Grace yang sangat menyakitkan dan sering berakhir dengan kematian. Bahkan dalam kasus wanita, setahu gue ya, tidak ada satu wanita pun yang berhasil selamat dari Trail of Grace, karena mereka yang selamat semuanya berasal dari kaum pria. Dan dengan memiliki konsekuensi dan probabilitas yang kecil bahkan sampai 0%, makanya Geralt ini nggak ingin Shiri menjalani proses ini dan menjadi Witcher. Nah, namun bisa jadi ya, dengan pertolongan Yennefer dan dengan kespesialan Shiri yang merupakan Elder Blood, bisa aja membantu Shiri dalam melewati proses Trail of Grace ini lebih mudah, who knows ya. Karena gue berharap proses menjadi Witcher ini juga akan ditampilkan nanti pada The Witcher 4 nanti. Nah, setelah meminum ramuan tersebut, ya, Shiri terlihat lebih hebat ya. Karena potion yang Shiri minum ini adalah salah satu ciri khas utama ya dari para Witcher dalam dunia The Witcher. Ramuan ini nggak hanya digunakan untuk meningkatkan fokus, tapi juga untuk memperkuat berbagai kemampuan fisik dan mental mereka saat melawan monster ya. Oke, terlihat juga sepintas di sini Shiri mengeluarkan energi api yang diyakini ini adalah Sign Igni, yang merupakan salah satu dari 5 sign atau sihir dasar yang digunakan oleh para Witcher, termasuk Geralt ya. Dan seperti yang kita tahu, pada The Witcher 3, Shiri ini tidak menggunakan sign dalam pertarungannya. Nah, artinya pada trailer ini menunjukkan bahwa Shiri pada titik ini mungkin telah berhasil mempelajari atau mengembangkan teknik sihir dasar Witcher. Dan dari sini sudah mulai terbayang nih pada gameplaynya nanti. Sign Igni mungkin bisa memberikan opsi bagi pemain untuk menggunakannya sebagai salah satu kemampuan utama Shiri
mirip dengan penggunaan sign yang digunakan sama Geralt. Nah, ini membuka peluang kita sebagai pemain untuk mungkin bisa melakukan serangan api dan bisa kita kombinasikan dengan pedang, atau bahkan model pertempurannya bisa aja dibuat agar lebih taktis lagi untuk melawan musuh dengan elemen-elemen tertentu ya, who knows. Oke, kita lanjut ya. Jadi pada titik ini sudah diungkapkan bahwa monster yang dilawan sama Ciri saat itu bernama Monster Bauk, yang kemunculannya memang perdana nih di The Witcher 4. Dan si Monster Bauk ini telah dikonfirmasi adalah monster yang memiliki kemampuan untuk merasakan ketakutan pada seseorang dengan menyerang sisi traumatis, sehingga membuat korbannya ini menjadi terdiam, tak berdaya. Nah, saat si korbannya terdiam, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk memakan korbannya. Oke, sepintas tadi kalau kita lihat ya, ini juga cukup banyak diperbincangkan. Ini adalah kekuatan Ciri yang mampu mengeluarkan energi yang menyerupai petir atau ledakan energi. Karena kalau kita lihat seolah-olah Ciri mengumpulkan energi yang ia serap dari lingkungannya, dan ini kekuatan baru ya gue lihat ya. Apakah ini mungkin berhubungan dengan kekuatan Elder Blood-nya? Who knows ya. Karena efek visual seperti kilatan cahaya nih atau medan energi dalam trailer yang kita lihat ini memperlihatkan bahwa kekuatan ini juga mungkin memiliki elemen magis. Jadi mungkin berbeda dari sihir biasa atau sign yang biasa digunakan sama Geralt. Nah, energi petir ini tampaknya tidak hanya bersifat destruktif, tapi juga sangat terkontrol. Ini menunjukkan bahwa pada titik ini Ciri telah mampu mengontrol kekuatannya dengan baik ya. Nah, lalu pada trailer juga menunjukkan Ciri mengeluarkan rantai untuk mengikat monster. Kemudian rantai tersebut digabungkan dengan elemen api sehingga membuat monster ini terbakar. Nah, scene mengeluarkan rantai ini mengingatkan kita pada trailernya Witcher 1 saat Geralt mencoba mencabut kutukan putri raja yang dikutuk menjadi Striga. Nah, namun walaupun menunjukkan rantai sebagai senjata yang bisa dipakai Geralt ya di The Witcher 1, nah namun pada gameplay The Witcher 1 Geralt, setahu gue Geralt ini tidak menggunakan rantai sebagai senjata utamanya, melainkan menggunakan pedang. Koreksi kalau gue salah ya, karena gue nggak main The Witcher 1. Nah, apakah rantai ini hanya pemanis di trailer yang pada akhirnya tidak bisa dipakai juga ya pada combat mekaniknya? Ya, who knows, nanti kita lihat aja. Nah, namun banyak yang percaya pada The Witcher 4 nanti penggunaan rantai ini pasti masuk ke dalam game mekanik yang memungkinkan pemain untuk menjangkau musuh dari jarak jauh atau menarik musuh ke dalam serangan jarak dekat ya. Karena jika memang benar, tentunya akan menjadi sangat menarik bisa bermain sebagai Ciri dengan combat mekanik yang lebih taktis dibandingkan dengan The Witcher 3 yang dimana Ciri ini lebih fokus pada kecepatan dan teleportasi. Kemudian di sini Ciri terlihat berhasil menang lawan Bauk, kemudian ia memenggal kepala monster Bauk. Nah, jadi pada dunia The Witcher memang memenggal kepala monster ini sebagai simbol keberhasilan atau sebagai trofi atau bukti nyata bahwa si Witcher ini telah berhasil membunuh makhluk tersebut, sekaligus membuktikan bahwa tugas yang diberikan telah selesai. Nah, kemudian Ciri membawa kepala monster itu untuk ditunjukkan kepada warga. Nah, namun saat sampai di desa, Ciri terkejut setelah melihat kondisi desa sudah dalam keadaan terbakar. Kemudian ia melihat Mioni, rupanya ia sudah tewas di pangkuan ayahnya dengan kondisi jenazah tertusuk oleh pisau, yang diyakini Mioni justru tewas dibunuh oleh orang-orang kampung setempat yang mungkin merasa nggak terima jika Mioni ini kembali ke desa, karena mereka ini ketakutan jika penjaga hutan ini marah karena Mioni tidak jadi dikorbankan. Nah, kemudian Ciri di sini terlihat sangat marah sambil menuju ke arah para penduduk desa yang entah apa yang terjadi selanjutnya, karena trailer berhenti sampai di situ. Nah, namun dilihat dari ekspresi kemarahan Ciri, dugaan gue nasib penduduk desa minimal mereka jadi sop buah lah. There are no gods here. There are only monsters. Nah, itulah tadi ya berapa detail menarik yang berhasil gue tangkep pada trailer The Witcher 4. Nah, buat yang mau menambahkan silakan diisi pada kolom komentar. Nah, kesimpulannya trailer The Witcher 4 ini memberikan gambaran epik ya tentang cerita baru dengan tagline New Saga yang pastinya menjadi penuh misteri, konflik, dan kekuatan besar apa yang akan kita lihat nanti dengan menghadirkan Ciri sebagai main karakternya. Nah, trailer pertama ini menurut gue menyoroti banget ya pertumbuhan karakter dari seorang Ciri yang sudah memilih takdirnya sendiri. Kemudian secara visual juga sangat memukau ya, memadukan dunia yang gelap dan brutal dengan elemen magis yang memikat, memperlihatkan bagaimana cara berperang dengan emosional dan taktis ya. Kemudian hadirnya Link's Medallion dan tagline New Saga ini menurut gue mengisyaratkan mungkin akan ada sekolah baru yang akan disajikan sebagai main story-nya. Nah, trailer pertama ini
menurut gua nggak hanya menggoda dengan aksi dan cerita ya, tapi juga meninggalkan rasa penasaran yang mendalam. Siapa yang akan memegang kendali takdir di dunia The Witcher 4 nanti? Manusia, monster, elf, atau ada sesuatu entitas yang mungkin lebih besar dari mereka semua? So guys, sampai ketemu lagi di trailer The Witcher 4 selanjutnya. Gua Adam signing off.